Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan aku di pagi hari ini. Hari ini aku akan menjelaskan tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Coba perhatikan. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, itulah tugas kita untuk menjaga alam Indonesia. Coba perhatikan. Benny sedang berjalan-jalan. Dia merasa, "Pak, saya merasa beruntung tinggal di Indonesia." Pak Anto yang seorang petani juga merasa beruntung tinggal di Indonesia. Penduduk di Indonesia itu ada 254 jiwa yang tersebar di 13.466 pulau menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang sangat luas. Coba perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Pulau yang paling padat penduduknya pulau apa ya? Coba perhatikan. Di dalam peta ini sudah ada beberapa warna yang membedakan. Ada yang berwarna hijau tua atau hijau muda, jingga, merah, bahkan ada juga yang berwarna putih. Bagi yang berwarna putih itu menandakan bukan wilayah Indonesia. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa paling padat? Karena Pulau Jawa berada pada warna jingga. Nah, ini termasuk padat. Memang ada yang berwarna merah, tapi itu bukan pulau, tapi Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau Pulau Jawa adalah pulau terpadat. Sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Kenapa? Karena terlihat dari warna pada kepadatan penduduk di Pulau Papua cenderung hijau gelap. Coba perhatikan kotak ini. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung, ini adalah Provinsi Lampung, berwarna jingga muda, yaitu jumlah kepadatannya sekitar 240 orang per kilometer persegi. Maka ada pada rata-rata 200 sampai 599 km persegi. Berwarna jingga muda. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat, coba perhatikan. Ini adalah Provinsi Papua Barat. Berada pada warna hijau tua. Maka jumlah kepadatan penduduknya kurang lebih 10 orang per kilometer persegi. Jadi sangat sedikit sekali penduduk yang ada di Pulau Papua bukan Pulau Papua Barat, tapi di Provinsi Papua Barat sangat sedikit sekali penduduknya. Sekarang, coba perhatikan berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu. Nah, dari sekian banyak pulau ini, kalian tinggal di provinsi mana? Kira-kira kalian termasuk provinsi yang padat penduduknya atau provinsi yang jarang kependudukannya? Nah, anak-anak,
Setelah tadi kita mengenal berbagai macam kependudukan yang ada di Indonesia, kita sekarang sedikit mengenal Indonesia tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Di sini ada 34 provinsi yang saya tampilkan. Tepatnya, suku bangsa di Indonesia itu ada 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun nanti yang saya tampilkan tidak sebanyak itu, hanya sebagian saja. Nah, kita mulai dengan Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini akan saya tampilkan beberapa suku bangsa. Yang pertama ini ada suku Aceh yang tinggal di Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada suku Batak di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat ada suku Minangkabau. Ada suku Akit di Riau. Kemudian ada suku Jambi. Di sini di Jambi ada suku Kerinci, ada suku Kerinci. Kemudian ada suku Serawai. Suku Melayu di Kepulauan Bangka Belitung ini ya. Kemudian ada suku Lampung. Nah, ini beberapa macam suku yang ada di Pulau Sumatera. Pulau yang lainnya bagaimana? Nah, yang kedua ini Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga ada banyak suku. Ada suku Baduy dari Banten. Kemudian suku Sunda di Jawa Barat. Ada juga suku Jawa di Yogyakarta. Ada suku Samin di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timur juga ada suku Osing dari Banyuwangi. Ini contoh tariannya. Ada juga suku Madura yang biasanya kita kenal juga dari Jawa Timur, tapi sebenarnya kita berbeda pulau di sini meskipun sangat dekat sekali. Ada suku Bali. Pulau Bali ini dekat dengan Jawa, jadi saya ikutkan saja. Kemudian ada suku Betawi yang tinggal di DKI Jakarta. Untuk Pulau Kalimantan didiami oleh suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Oddanum di Kalimantan Tengah, suku Tidung di Kalimantan Timur. Kemudian Kalimantan Selatan ada suku Banjar ini. Sementara di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Mori, suku Toraja, suku Bugis, suku Buton. Di Kepulauan Maluku terdapat dua suku. Yang pertama yaitu suku Tidore, ini penduduk asli dari Maluku Utara. Kemudian ada suku Ambon. Nah, sementara Kepulauan Nusa Tenggara, di bagian Nusa Tenggara Barat itu ada suku Sasak. Di Nusa Tenggara Timur ada suku Bima. Kita sampai pada pulau yang terakhir yaitu Pulau Papua. Di Papua Barat ditinggali oleh suku dari Asmat, ini suku Asmat.
Kemudian ada suku Dani. Nah, itulah anak-anak berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak suku-suku yang lainnya yang bisa kalian cari sendiri. Selain keragaman suku, di Indonesia juga terdapat keragaman agama. Sehingga berbagai keragaman itu dapat memperkaya budaya di Indonesia. Perhatikan persebaran agama di Indonesia ini. Warna-warna sudah sesuai dengan agama yang mayoritas berada di Indonesia. Islam mencapai 86,7% di Indonesia, sedangkan Kristen Protestan 7,6%, Kristen Katolik 3,12%, Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, Konghucu 0,03%, dan agama lain 0,04%. Ini termasuk kepercayaan masyarakat yang masih minoritas di sebagian kecil wilayah di Indonesia. Berbagai keragaman itu sudah diatur dalam Pancasila. Di dalam Pancasila kita, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentu mengatur tentang keagamaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengatur bagaimana keragaman-keragaman tersebut bukan menjadi pemecah belah, tapi justru menjadi pemersatu dan juga sebagai kekayaan budaya di Indonesia. Di dalam kita menjadi sebuah negara yang kaya dan juga beragam, banyak juga perilaku yang tidak sesuai norma Pancasila. Contohnya, perilaku yang tidak sesuai norma Pancasila di sekolah yaitu memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Ini adalah contoh yang tidak sesuai norma Pancasila. Sedangkan di rumah ada juga beberapa contoh yang tidak sesuai dengan norma Pancasila, yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, tidak membantu orang tua, membantah jika diberi nasihat oleh orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, serta berbohong. Mohon tidak ditiru perlakuan yang tidak sesuai norma Pancasila ini. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai norma Pancasila di lingkungan masyarakat, contohnya jika ada tetangga yang sakit, kita tidak mau menjenguk. Kecuali dalam keadaan pandemi seperti ini ya, tentunya harus dengan protokol kesehatan. Yang kedua, melarang orang lain melakukan ibadah, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kampung seperti kerja bakti, ronda, rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, suka mencuri, menganiaya teman atau tetangga, melakukan kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu seperti menghina, mengejek, nah seperti itu. Nah, dari keragaman budaya itu terdapat faktor penyebab kenapa bangsa Indonesia ini besar sekali. Bangsa Indonesia besar karena satu, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat kita itu banyak sekali. Yang kedua, wilayah Indonesia itu luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategis. Yang keempat, jumlah penduduknya besar sekali. Yang kelima, suku, agama, ras, dan golongannya beragam. Yang keenam,
budaya, sosial, dan ekonominya juga beragam. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran online kita pada pembelajaran ketiga subtema 2 tema 1 kelas 5 hari ini. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.